Selamat datang di Deep Talk, podcast kesel aja dari tahun ke tahun sudah berhadapan dengan banyak haters. Dan kita sudah mencoba dengan membalas atau nyuekin gitu atau mengontenkan, tapi kita belum pernah coba melakukan Deep Talk dengan haters-haters ini. Siapa tahu SJW adalah orang-orang yang tersakiti gitu. Kayak ada quotes di film Joker kan, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Mungkin SJW adalah orang tolol yang ya tolol sih, mungkin tidak siapa-siapa gitu. Tapi intinya kita akan coba untuk deep talk dengan orang-orang ini. Nah, kemarin di episode pertama ini adalah seorang SJW yang tersinggung oleh konten perang sarung. Jadi kan gue bikin video tentang perang sarung gitu, bahwa kontra dengan orang yang perang sarung, namanya perang sarung, tapi dia pakai batu gitu, pakai stick golf lah, pakai kayu gitu. Nah itu yang gue ceng-cengin. Orang-orang yang udah gede tapi masih ikutan perang sarung itu aneh dan membahayakan. No, mereka justru orang-orang yang sporty. Mereka ini cinta olahraga. Lu pikir perang sarung itu tawuran? Enggak, ini olahraga gratis. Ini udah kayak UFC tapi versi goblok gitu. Maksudnya kalau UFC itu ada aturan, kalau mereka aturan cuma satu, untuk jadi tolol bareng-bareng. Dan lu tahu kan kalau anak bocah tuh perang sarung itu kan beneran pukul-pukulan pakai sarung, yang niatnya juga bercanda dan senang-senang aja mungkin. Tapi orang-orang dewasa ini kan namanya doang perang sarung, tapi pakainya batu, stick golf, bahkan senjata tajam juga. Itu kan bikin deg-degan. Olahraga jantung, mereka ngelatih supaya jantung mereka kuat, jangan sampai lemah kayak otak mereka. Bayangin, perang sarung mereka ini bikin jalanan berisik, ngerusak fasilitas umum, ngebahayain orang banyak, tapi mereka cuek aja tetap ngelakuin itu. Apa itu karena mereka jahat, atau mereka tolol, atau mereka goblok, bego, najis, hama, nyusahin, ngeselin, bikin enak, bikin sebel, atau emang kegoblokan ini emang udah turun-temurun dari kakek dan buyut mereka yang emang ada genetik tololnya semua? Ya kayaknya sih iya ya. Nggak gini maksudnya, bayangin tanpa mereka malam-malam abis terawih atau pagi-pagi abis sahur tuh suasana lingkungan tuh bakal damai, tentram, tenang, dan nyaman gitu. Dan siapa sih yang betah tinggal di lingkungan kayak gitu tuh? Siapa sih? Siapa yang pengen tinggal di tempat begitu ya kan? Ya, gue sih pengen ya, lu juga mungkin pengen. Ya semua orang mungkin pengen sebenarnya, selain orang-orang goblok kayak mereka. Jadi kalau lu ngeliat orang gede masih ikutan perang sarung, jangan lo melin, lo samperin, lo rangkul dia, lo bilang, bro mungkin lo belum tahu ya, tapi sarung itu buat sholat dan otak itu buat mikir. Orang pertama ini kita tidak akan sebutkan akunnya, tapi kita akan langsung mencoba berinteraksi. Kita akan membalas DM-nya dia. Awalnya dia DM kayak gini. Dasar boti anjing, lu udah tolol teriak tolol. Otak lu di mana dah? Gue balas kan, kenapa? Lu maksudnya apa? Kalau ngomongin orang gak usah pakai kata-kata kasar. Siapa coba yang gak terima dibilang inilah itulah? Maksud gue lo tersinggung sama video yang mana? Yang perang sarung. Lu kalau mau ngehina gak usah ngomong kasar. Ya tolol lah, ya goblok lah, bego lah, hama lah. Siapa coba yang gak kesel? Maksud gue mah, lu kalau mau ngehina orang yang perang sarung, oke, nggak apa-apa, tak mulut lu itu loh. Lo kapan terakhir kali perang sarung? Ngapain lo nanya begitu? Ya walaupun gue nggak pernah ikut perang sarung, tapi mulut lu itu yang bikin gue nggak seneng. Nah ternyata dia bahkan bukan pelaku. Dia tidak pernah perang sarung, tapi dia tersinggung. Nah kenapa? Mungkin ada trauma-trauma tersendiri yang perlu kita gali lagi dari orang ini yang menyebabkan dia tersinggung dengan konten perang sarung kita, ya kan? Oh, lu nggak pernah ikut sekalipun perang sarung? Iya, terus? Sekalipun? Iya, terus? Lu punya temen dekat atau tetangga atau saudara yang pernah ikut perang sarung? Gue tinggal di pelosok, nggak punya siapa-siapa. Kalau gue boleh tanya, kenapa lu bisa tersinggung padahal lu bukan pelaku dan tidak pernah punya teman atau orang deket yang ikut perang sarung? Feel free to share ya, ini safe space kok. Bukan masalah itu ya, gue juga tahu konten lu tuh emang khusus kesel. Tapi yang gue nggak suka omongan lu itu, make bego, tolol, goblok, hama, apa coba? Oke, masih sulit nih untuk kita tembus, untuk kita buka tembok introvert dia ini masih agak sulit. Tapi kita akan coba gali terus. Kalau obrolannya lebih intimate, mungkin orang ini akan terbuka. Apa yang bikin lo ke-trigger sama kata-kata kasar itu? Apakah lo hanya tersinggung dengan konten gua atau semua konten yang ada kata kasarnya? Sorry gue tanya, kalau lo gak mau jawab gak apa-apa. Tapi apakah ada trauma di masa kecil atau masa remaja di mana lo ada pengalaman tentang kata-kata kasar tertentu sehingga lo gak bisa handle itu? Sorry ya bro, lo gak perlu jawab, gak apa-apa kalau lo belum mindful soal itu. Gue pernah dibilang tolol, bego sama bapak gue. Makanya gue enak sama konten lo yang perang sarung. Nah, daddy issue ternyata jawabannya. Dia pernah dikatain tolol sama bapaknya. Itulah yang membuat dia
tersinggung dengan kata-kata kasar di video tersebut gitu. Berarti ada alasannya kenapa dia ke-trigger, karena dia ada daddy issue dengan bapaknya dia gitu. Mungkin ini akan bisa selesai kalau kita gali lebih dalam lagi terhadap orang ini ya kan. Gak semua konten lu gua gak suka. Gue cuma gak suka sama konten lu yang perang sarung. Oke, fair, gue terima. Boleh ceritain gak gimana kejadiannya waktu bapak lu bilang lu tolol? Apa kesalahan yang lu lakuin waktu itu? Berapa umur lu waktu itu? Dan kayak gimana perasaan lu waktu itu terjadi? Ya gue pernah mecahin kaca spion mobil. Dari situ gue udah muak sama kata-kata kasar. Masih inget gak persis kata-kata bokap lu gimana waktu itu? Dan apakah hubungan lu sekarang sama dia itu akrab atau gimana? Enggak, masih. Itu juga kejadiannya udah lama. Kalau boleh tahu, apa aja efek dari perkataan bokap lo itu terhadap mental health lo? Dan kalau lo bisa sampein sesuatu ke dia, apa yang mau lo sampein? Gua cuma enak sama kata-kata tolol. Pokoknya kata-kata kasar. Kalau aja gue ngedenger kata-kata tolol, pasti gue keinget sama bokap gua. Semoga sehat-sehat gitu aja. Oke, semoga sesi deep talk ini berguna ya. Gue izin bikin konten dari sesi ini di YouTube. Oke, iya ya bro. Akhirnya terbukti bahwa dengan deep talk ketersinggungan orang ini bisa selesai. Ternyata mungkin inilah formula untuk menghadapi haters. Selain kita cuekin atau kita pin komen atau kita transfer 500.000 kayak Kiki Saputri, ternyata dengan deep talk orang juga bisa memaafkan konten kita. Jadi nextnya kita akan coba lagi kalau ada hate comment di DM, kita akan coba untuk ajak mereka deep talk di via DM. Gak usah gue ajak ke kasur ke sini, gak usah dong, males juga gitu kan. Tapi kita akan coba untuk deep talk dari DM kepada haters-haters di konten berikutnya. Sampai jumpa di deep talk episode berikutnya.